Tuhan, selamat kita bertemu kembali pada kesempatan ini. Kita kembali datang kepada Tuhan Yesus pada ibadah tengah minggu. Walaupun kita masih ibadah daring, tapi kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak bosan-bosannya saya akan mengajak saudara melalui firman Tuhan. 2-3 orang berkumpul karena nama Yesus, maka Yesus hadir di tengah-tengah kita. Hadir saling di tempat kami ini, hadir juga di tempat saudara. Kuasa Tuhan pasti menjamah kita semuanya. Satu masuk ke hadirat-Mu, bawa korban ucapan syukur, korban yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersyukur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukur-Mu yang terbaik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersyukur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukur-Mu yang terbaik bagimu. Ku bayar korban syukur-Mu, betapa kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku korban syukur-Ku, betapa kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku korban syukur-Ku, betapa kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih buat saat ini Tuhan. Kalau kami kembali bisa datang kepada Tuhan untuk memuji-muji nama Tuhan Yesus, kami tuh bersyukur ya Tuhan. Dan biarlah korban pujian syukur yang kami naikkan kepada Tuhan berkenan di hadapan-Mu pada saat ini. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus tolong kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya dimanapun kami, dimanapun umat-umat-Mu pada saat ini Tuhan memuji-muji nama-Mu, maka Engkau hadir memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuji-muji nama Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah pujian lama Bapak Ibu. Jangan kamu khawatir, burung di udara Tuhan pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga kembang
yang ada di padang, yang ada di taman, di mana saja Tuhan pelihara, Tuhan dandani dengan sangat indahnya. Kita nyanyikan pujian dengan sukacita. Haleluya.
pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Amin. Di tengah-tengah kondisi yang sukar, bahkan saat ini di tengah-tengah pandemi yang ada, orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dibiarkannya, tidak akan pernah ditinggalkannya. Karena itu mari kita terus berharap kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan kita adalah Bapa yang sangat baik. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, sangat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami. Walau banyak tantangan Tuhan, walau ada badai, tetapi pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu pada siang hari ini Tuhan. Roh Kudus-Mu juga menolong
kasih Roh Kudus, tolong kami Bapa, tolong umat-umat-Mu siapa saja yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Roh Kudus menolong, memberikan pengertian dan pemahaman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan dengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita, ayat yang sudah terkenal, Matius pasal yang ke-6. Matius pasal 6 kita baca dari ayat 31 sampai yang ke-34. Lalu judul perikopnya ini adalah hal kekhawatiran, ya. Kita akan baca dari ayat 31 sampai 34. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Saya akan bacakan, ya. Bapak Ibu dimanapun berada, saudara-saudara bisa perhatikan Alkitabnya, ya. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah perkataan Yesus sendiri, supaya kita orang-orang yang percaya kepada Yesus jangan khawatir, ya. Kalau ayat 25 di atas dia katakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Banyak perkara yang membuat kita khawatir, ya. Kalau di sini ada berbicara hal-hal yang dibahas adalah mengenai makan, ya, mengenai minum, mengenai pakaian. Bahkan ayat 34 dikatakan, jangan kamu khawatir akan hari besok. Adalah tentang hari besok, masa depan. Kekhawatiran manusia adalah seringkali khawatir masalah ini, saudara. Bagaimana saya makan, bagaimana anak-anak saya, bukan? Khawatir dengan pakaian kita tidak enggak sama dengan model bajunya orang lain. Nah, ini juga membawa kekhawatiran pada hari-hari ini. Takut ketinggalan ketinggalan model, bisa, ya. Takut bukan pakaiannya itu jadul. Dikatakan lagi apa? Jangan kamu khawatir akan apa yang kamu minum. Kira-kira khawatir enggak kalau air habis, ya. Tetapi itulah firman Tuhan kata, artinya apa? Ini adalah mengenai kebutuhan kita. Janganlah engkau, firman Tuhan katakan ayat 31 tadi, sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang kami pakai? Karena sering kehidupan manusia dipenuhi dengan kecemasan. Apa yang akan saya pakai? Bagaimana kebutuhan saya? Bagaimana kebutuhan anak-anak saya? Bagaimana dengan masa depan anak-anak saya? Khususnya pada hari-hari ini, siapa yang tak terpikir, saudara? Siapa yang gak terlintas dalam pikirannya bagaimana akan besok, ya? Karena kondisi hari-hari tidak menentu. Begitu cepat perubahan yang ada. Kita tidak bisa mengatakan, oh besok harus seperti ini, oh besok aku kesini. Gak bisa. Hari ini kita berencana, oh mungkin besok. Gak bisa. Begitu cepat perubahannya. Hal-hal yang mengerikan yang kita dengar. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita adalah, janganlah khawatir. Apa sih penyebab kekhawatiran itu, saudara? Coba kita baca ayat yang ke-30. Pasal 6 ini ayat 30. Jadi jika demikian Allah yang mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kekhawatiran akan kebutuhan hidup kita, kekhawatiran akan masa depan kita itu akan dipengaruhi bagaimana percaya kita kepada Yesus.
Tuhan yang kita sembah. Dikatakan oleh firman Tuhan ayat yang ke-30 ini, tidakkah akan lebih lagi mendadangi kamu, hai orang yang kurang percaya. Kekhawatiran itu karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Kita bimbang. Di dalam Yakobus 1 ayat 8 dikatakan gimana? Orang yang bimbang, orang yang mendua hati tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu yang firman Tuhan katakan. Jadi kalau kita bimbang, kita ragu akan pemeliharaan Tuhan, maka hati kita, hidup kita diberi kekhawatiran. Tapi begitu kita menaruh percaya kita dengan sungguh-sungguh kepada Yesus, Tuhan memelihara kita. Kita bisa perhatikan sekeliling kita. Bagaimana kalau kita mengatakan, lihatlah burung di udara. Lihat burung di udara, tidak menanam tetapi menuai makan. Saya tidak katakan saudara tidak perlu bekerja, tidak. Burung itu bekerja. Apa burungnya diem di sarang, morong-morong makanannya datang? Enggak. Burungnya keluar dari sarang cari makan. Kita harus bekerja. Di dalam pekerjaan kita pasrahkan sama Tuhan, serahkan sama Tuhan, percayakan sama Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Hal yang kecil saudara kerjakan. Kalau percaya sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Mari kita lihat satu contoh, 1 Raja-Raja pasal 17. Ini sudah sering kita pelajari ya, tapi kita lihat bagaimana orang ini. 1 Raja-Raja pasal 17 adalah mengenai janda Safat, saudara ya. 1 Raja-Raja pasal 17 kita baca dari ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya pun tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Inilah janji Tuhan, saudara ya. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya katakan ibu janda inilah mempercayai akan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada waktu itu juga terjadi krisis, ya saudara ya. Atas perintah Tuhan, Nabi Elia dari Sungai Kerit dia berpindah lagi ke daerah Sidon, dan Tuhan yang mengatakan kamu akan bertemu dengan seorang janda. Di sana ada kelaparan. Tetapi ketika Nabi Elia bertemu dengan seorang janda ini, dia berkata, berilah aku minum ya, berilah aku minum. Kalau di ayat yang ke-10 bagian terakhir, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam terdi supaya aku minum. Perempuan itu mengambilnya air, tetapi Elia meminta lagi, buatkan saya sedikit, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Wanita itu berkata, Tuhan, Nabi, padaku tidak sesungguhnya tidak ada roti. Saya hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saya akan mengolahnya menjadi roti, saya akan makan dengan anak saya, lalu kami akan mati. Tetapi Elia berkata, saudara mulia, inilah yang akan kita lihat dalam Matius 6 ayat 3
33 itu berkata, carilah dulu kerajaan Allah. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Ketika Nabi Elia berkata Bapak Ibu, buatlah terlebih dahulu roti kepadamu, itu disertai dengan janji. Perhatikan ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Maaf, ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Satu perintah permintaan yang disampaikan Nabi Elia, buatkan saya sepotong roti. Maka tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan habis sampai Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Kehendak Tuhan, saudara, supaya wanita ini membuatkan roti terlebih dahulu. Saya tidak berbicara mengenai pemberianmu kepada Tuhan, tidak. Tapi bagaimana wanita ini percaya sungguh kepada firman Tuhan, janji Tuhan bahwa tepung yang sedikit, minyak yang sedikit tidak akan habis. Dengan iman dia lakukan. Kalau tadi dia seperti orang putus asa, saya akan mengolahnya Tuhan, kemudian setelah makan itu, ini yang terakhir, saya akan mati dengan anak saya. Tapi ketika dia mendengar janji firman Tuhan, perhatikan baik-baik Bapak, janji firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Elia bahwa tepung dan minyak tidak akan habis. Dia percaya sungguh-sungguh pemeliharaan Tuhan itu. Dia lakukan kehendak Tuhan. Itulah artinya carilah dahulu kerajaan Allah dalam Matius 6 ayat 33. Maka semuanya akan ditambahkan. Dia mengesampingkan kepentingannya, dia mengesampingkan keinginan hatinya, dia lakukan. Artinya apa saudara? Lakukanlah firman Tuhan walau saat kritis. Ini seolah-olah terakhir saudara, tapi dia percaya sungguh kepada firman Tuhan bahwa janji yang Tuhan janjikan itu bukan PHP istilahnya sekarang. Ketika Tuhan berjanji, ketika Yesus berjanji, Yesus tidak pernah memberikan janji yang palsu kepada kita. Namun untuk mendapatkan janji pemeliharaan Tuhan itu adalah kita harus lakukan dulu kehendaknya. Cari dulu kehendak Tuhan, biarkan Tuhan yang akan bekerja atas kehidupan kita. Maka saudara, ketika dia melakukan apa yang Tuhan mau, sekali lagi saya tidak berbicara mengenai pemberian saudara, tapi adalah bagaimana ibu ini melakukannya dengan iman. Ini adalah iman saudara, percaya kepada janji Tuhan. Ini kondisi yang sukar, di mana saya katakan krisis waktu itu. Inilah tepung terakhir, minyak terakhir. Kalau dia tidak percaya kepada firman Allah, maka keadaannya seperti awal tadi, kami akan mati. Tapi sekarang dia olah itu tepung dengan penuh satu keyakinan, dia pegang itu janji firman Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara dia. Setelah dia lakukan kehendak Tuhan, maka Matius 6 ayat 33 berkata, maka akan ditambahkan kepadamu. Maka jadilah janji itu. Di ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tepung dalam tempayan sedikit, minyak dalam buli-buli sedikit, kecil. Tapi bila Tuhan yang mengerjakannya, tidak ada yang mustahil. Pekerjaanmu sekecil
apapun engkau akan terkaget-kaget. Engkau akan kagum dari hal yang di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tuhan pelihara kita dengan cara Tuhan sendiri, asal kita tetap percaya kepada firman Tuhan, asal kita pegang teguh janji firman Tuhan, walaupun seolah-olah kelihatannya mustahil. Mustahil bukan? Enggak ada loh. Tetapi janji Tuhan itu membangkitkan iman, saudara. Janji Tuhan, firman Tuhan itu membangkitkan semangat. Lihatlah wanita itu tadi, dia katakan, setelah ini kami mati. Ucapan orang putus asa. Tapi sekarang setelah firman Tuhan katakan, lakukan firman Tuhan, kerjakan, maka tepungmu, minyakmu tidak akan habis. Maka dia lakukan, dia alami mujizat sampai hujan turun ke atas muka bumi. Tidak cuma wanita ini, keluarganya terpelihara, termasuk Nabi Elia sendiri makan dari situ. Luar biasa. Orang yang percaya sungguh kepada Tuhan Yesus tidak perlu khawatir, saudara. Puji Tuhan. Saya tambahkan sedikit kesaksian. Awal pandemi dulu, di mana kebaktian ditutup, saudara. Sering kan kebaktian kita kadang ditutup, kadang dibuka, ditutup, dibuka. Saya memiliki 3 orang, ponakan saya 1. Kemudian di awal April sama Sekolah Tinggi Alkitab Jember GBC, kami dikirim 2 mahasiswa. 1 mahasiswa yang mau masuk skripsi, 1 mahasiswa yang masih semester 6 kalau nggak salah, ya, semester 6. Dan puji Tuhan, tidak pernah anak-anak ini terlambat pulang sekolah. Amin. Tidak pernah mereka terkendala sekalipun karena uang. Bagaimana mungkin dosen mereka nagih uang sekolah? Gak pernah. Anak-anak saya ditagih dari sekolah, gak pernah. Sampai hari ini mahasiswa satunya sudah wisuda bulan Desember lalu, dan sekarang yang semester 6 masuk skripsi lagi. Anak saya 1 sudah lulus SMA, dan sekarang 2 SMA, 1 SD. Tahun ajaran baru lagi, saudara. Hampir sama dengan peristiwa tahun lalu. Tapi saya tidak akan ragu pemeliharaan Tuhan. Amin. Saya tidak akan ragu pemeliharaan Tuhan. Mungkin keadaan ini masih seperti ini, buka tutup. Dan terima kasih buat jemaat yang sangat memperhatikan kami dan memperhatikan pelayanan ini. Dan kami pun tidak pernah kekurangan makan di pastoral, saudara. Puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu sempurna asal kita percaya sungguh kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Kembali kita nyanyikan pujian tadi. Ku tahu Bapa pelihara. Apapun keadaan pada saat ini, jangan takut. Percaya sungguh kepada Tuhan Yesus. Dia memelihara kita. Kerjakan bagian kita. Dekatkan diri sama Tuhan. Pemeliharaan itu, pemeliharaan secara rohani, pemeliharaan secara jasmani, pemeliharaan itu menyeluruh dalam kehidupan kita. Haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Ku tahu Bapa peliharamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik, baik. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu
iman percaya kami. Engkau memelihara kami di dalam keadaan apapun ya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah kami boleh mencari dahulu kerajaan-Mu Tuhan. Haleluya, maka semuanya akan Engkau tambahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengimani janji-Mu ini, bahwa kami tidak akan kekurangan sesuatu apapun Tuhan, karena pemeliharaan-Mu terjadi, terbukti di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua yang boleh mendengarkan, haleluya, dan juga boleh mengikuti jalannya ibadah ini ya Tuhan. Dan semuanya Engkau kerjakan Tuhan di dalam kehidupan kami hari-hari ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Umat-Mu juga yang mengalami sakit jamah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang letih lesu Tuhan, Kau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kekuatan baru, ada semangat baru yang Kau berikan Tuhan, sehingga di dalam menghadapi masa-masa yang semakin sukar ini, kekuatan yang daripada Allah Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan kekuatan yang melimpah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua pada hari ini ya Tuhan. Dan turunlah berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau, melindungi dan menyertai engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, menghadapkan wajah-Nya kepada engkau, serta memberikan damai sejahtera-Nya bagi engkau sekalian. Berkat ini kami boleh terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya.